Guys, balik lagi bersama aku Michael dari Isekai ya. Kali ini aku berkesempatan bisa apa ya? Ya jadi hari ini gue mendapatkan sebuah kesempatan yang super spesial. Gua dapat pinjaman GX100 ya, Gaiking and Daiku Mario dari Chess Hobby Store ya. Bener gak sih? Dari Chess Hobby Toys ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih Chess Hobby Toys itu, langsung aja kunjungin Tokopedia-nya mereka. Sebenarnya nggak mereka sih, sebenarnya dia, karena satu orang ya. Jadi bukan plural ya, tapi single ya gitu. Langsung aja dihubungin apa aja barang-barang yang dijual di sana, langsung aja kontak, langsung aja tanya jawab di sana. Jadi ini barangnya yang ada di depan gua nih adalah GX100-nya Gaiking Daiku Mario-nya dari Bandai. Tapi sebelumnya gua harus ngasih tahu dulu nih ke teman-teman dari Isekai. Di video kali ini gua tidak akan mereview barang yang satu ini. Lebih ke memberikan masukan dan penilaian secara pribadi dari gua pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa ada yang penilaian lu salah nih, penilaian lu nggak bener nih, ya udah nggak apa-apa, kan ini kan penilaian dari aku. Silakan aja kalau ada counter ya di komen, misalkan lu salah nih, menurut gua ini nggak begitu, nggak apa-apa, di komen aja biar menarik, biar banyak yang ngobrol juga. Jadi di episode kali ini kita akan lebih ngebahas pro dan kontranya barang yang satu ini. Pro-nya apa, kontranya apa, bagusnya apa, jeleknya apa gitu. Kita akan ngebahas 5 pro dan 5 kontra dari GX100. Jadi langsung aja kita buka yuk barang yang satu ini ya. Oke, langsung kebuka ya kan, canggih, nggak ada prosesnya, cepet banget, namanya juga sulap loh. Jadi gini, di segmen pertamanya ini kita akan lebih ngebahas ke pro-nya dulu ya. Jadi 5 alasan kenapa sobat-sobat Isekai harus atau wajib atau alasan-alasan yang tepat untuk membeli si GX100 dari Bandai ini. Yang pertama nih adalah ini bukan punya duit ya bro. Oh ya, gue mau kasih tahu. Kita di sini baik pro atau kontra, kita nggak akan ngebahas harga. Karena harga itu relatif ya menurut gue ya. Jadi bisa-bisa 100 juta itu buat seseorang terlalu besar, atau bisa-bisa 100 juta buat orang kan kecil. Jadi kita nggak akan ngebahas harga. Nggak fair kalau kita ngebahas harga. Jadi langsung aja ya. Number 1. Untuk pro pertamanya adalah kenapa ini menarik menurut gua, karena GX100 ini adalah perfect design dari Daiku Mario dan Gaiking. Coba aja dilihat nih, ya kan? Ini gokil banget secara design wise ya. Desainnya itu perfect. Nih, oke banget. Jadi kalau dibandingin sama produk pendahulunya, jelas GX100 ini adalah Daiku Mario atau Gaiking yang terbaik. Ya yang dulunya kan secara ukuran lebih kecil, terus detailnya juga nggak sedapat ini ya memang bukan sekedar, khususnya untuk Gaikingnya ya, bukan sekedar yang lama dibikin ulang untuk dimasukin ke sini, enggak, didesain ulang. Dari artikulasinya juga berbeda, dari sculptnya juga berbeda, jadi ini totally different mold kalau menurut gua. Itu alasan pertama. Number 2. Alasan kedua adalah, ini alasan yang sebenarnya penting-penting nggak penting, tapi oke lah dijadikan alasan. Why? Karena gini, banyak teman-teman gue yang suka nomor cantik, ya kan? Nah GX100 ini adalah nomor cantik. Kalau lu bandingkan dengan seri-serinya Bandai terdahulu, GB, GA, ya kan? Itu nggak ada yang sampai 100. GT, ya kan? Dulu kan dia ada JT, ada GA, ada GB, itu paling mentok sampai berapa ya Om Rifa ya? 5 ya. GT 0, kalau GT sampai belasan. Ada yang Raiden hitam segala macam, tapi kalau yang lain-lain tuh paling yang sampai puluhan lah. Intinya nggak ada yang sampai 100. Nah, seri GX itu cogokin sudah lebih dari 100 bahkan ya sekarang ya.
kalau nggak salah 101-nya dari Tetsujin 17 kalau nggak salah. Nah, untuk merayakan edisi ke-100, Bandai mengeluarkan si Daiku Mario sama Gaiking yang satu ini. Jadi menurut gua kalau memang kalian kompletis atau kalian suka nomor cantik, yang kalau ke ITC Fatmawati gitu milih nomor cantik lama banget kan gitu, nomor hoki ya kan, ini nomor hoki nih ya kan, dijamin bisa membawa keberuntungan kalian di tahun macan ya kan. Oke. Number 3. Alasan ketiga ya kan, alasan ketiga adalah GX100 ini adalah Chogokin dari Bandai dengan ukuran terbesar saat ini. Saat ini yang paling gede adalah ini. GX1 kan ya kotaknya segini. Kalau tadi kan kotaknya segede kotak iMac 27 inch ya kan. Bahkan saking besarnya sampai ngalahin besarnya kotak DX Voltus, DX Combattler, DX Mazinger digabung sama Scrander sama DX Great Mazinger. Jadi 4 seri DX itu boxnya kalah gede sama yang satu ini. Number 4. Alasan keempat kenapa kalian harus punya barang ini adalah paint jobnya flawless. Seperti biasa, Bandai itu kalau bikin barang memang Bandai sih ya, kualitas Bandai memang oke. Makanya mereka punya slogan Tamashii Nation Quality ya kan. Ini kan masih masuk ke line-nya Tamashii Nation nih. Kalau dilihat sekilas, gue lihat sekilas nih dari sini, dari belakang, dari atas, bawah, tadi gue bolak-balik segala macam. So far paint jobnya flawless. Maksudnya nggak bekas cat yang nggak lulus sensor atau nggak lulus QC gitu kan. Untuk barang yang satu ini flawless dari depan sampai belakang. Gua nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya terus buka misalkan, oh catnya gua ada belang ya, gua nggak tahu. Tapi untuk yang ini dan dari sudut pandang mata gua sekarang ini flawless banget, keren banget, good job Bandai. Number 5. Kelima adalah apa nih? Gue lupa nih. Oh, alasan kelima. Selain ini desainnya dibikin lebih bagus dari pendahulunya ya. Pendahulunya GX05 ya kalau nggak salah ya. 05 sama 05R kan. Terus kalau yang ada juga yang Chogokin yang Daiku Mario Gaiking yang baru tuh yang anak kecil pilotnya yang bukan GX. Ya ada juga itu. Ini dibandingin dengan mereka, desainnya ini lebih akurat ke anime. Lebih akurat, dari pundaknya juga beda. Jadi kalau misalkan ada yang punya GX05 bisa dilihat ya. Apalagi yang Daiku Mario-nya yang kecil tuh ya kan. Ada cuman gue males ngeluarinnya. Jadi ya memang beda banget lah, memang beda banget. Dan so far ini menurut gue Gaiking pertama yang pernah ada dengan skala Daiku Mario yang 1:1 ya. Maksudnya skalanya dia segini itu bisa dilepas dan masuk ke sini. Kalau yang lama, yang GX05 itu memang Daiku Mario-nya ada ukurannya memang ya segede sepatu Nike ukuran 38 lah gitu, kurang lebih segini lah. Tapi Gaiking yang masuk ke situ adalah berupa parts yang kecil-kecil kalau nggak salah kan ya, yang di gimmick. Jadi bukan yang bisa dikeluarin, digabung atau digatai seperti ini, enggak. Jadi itu adalah 5 alasan dari gua kenapa sobat-sobat isekai bolehlah mempertimbangkan untuk membeli barang yang satu ini kalau memang budgetnya ada ya. Kalau nggak ada, tabung dulu. Ada cicilan ringan di Chess. Iya. Ayo. Mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman yang nonton dari teman-teman Isekai, kalau kalian lihat hari ini gue pakai baju yang beda kan, yaitu ada logonya Isekai. Sebenarnya baju ini adalah giveaway buat kalian teman-teman yang beruntung. Jadi caranya gimana nih biar bisa ngedapetin baju ini ya kan? Caranya gampang banget. 4S biasa. Like, komen, share, sama subscribe. Nah tapi waktu lagi nge-share konten kita, yang manapun juga ya, nggak harus yang ini, jangan lupa waktu nge-share di-mention ke kita atau ke Isekai. Baik itu pribadi gua, atau Isekai Facebook, atau komen, atau share video kita di
platform sosial media yang lain. Jangan lupa di-mention, jadi aku tahu dan aku bisa menentukan siapa pemenang yang beruntung. Emang apa sih tulisannya di belakangnya? Oh nanti itu rahasia bro, ya kan. Ntar di ending video kita akan kasih tahu ya. Jadi ada tiga t-shirt. Beda-beda? Sama. Tulisannya beda-beda? Oh beda selalu, ukuran yang beda bro. Jadi ada 3 t-shirt buat 3 pemenang yang beruntung ya. Caranya ya gampang kayak tadi gitu doang. Oke, jadi mau langsung lanjut ke ngasih tahu ke 5 alasan untuk kamu mempertimbangkan ulang, ya kan? Apakah barang ini layak dibeli atau tidak gitu kan? Gimana sih tadi kasih 5 alasan yang layak dibeli, sekarang lebay dulu apa namanya? Labil ya kan? Labil kayak orang jatuh cinta labil. Sorry dikut. Maaf. Yo, ngomong-ngomong aus nggak dikasih. Oke, jadi gue bakalan langsung sekarang ngomongin ke 5 alasan kalian untuk mempertimbangkan apakah sebenarnya barang ini layak dibeli atau tidak. Ibaratnya kontranya lah ya kan. Number 1. Alasan pertama adalah seperti yang kalian lihat di awal video. Barang ini sebelum dibuka sudah menyita dan memakan tempat banget. Gedenya itu segede kardus iMac 27 inch. Kalau ada yang pakai pasti tahu, kalau nggak ada yang pakai kira-kira segede apa ya kardusnya ya. Pokoknya gede banget guys. Kardusnya gede banget dan isi barangnya juga ya memang gede gitu kan. Nah itu mungkin menjadi masalah buat temen-temen yang tinggal di tempat-tempat kecil atau yang punya properti, misalkan tinggal di apartemen atau rumah kecil, ya itu mungkin menjadi sebuah pertimbangan ya. Menjadi sebuah pertimbangan ibaratnya. Jadi sebenarnya barang ini bagus banget tapi gua nggak beli karena gua nggak ada tempat misalkan. Itu pertama, itu musik. Karena bagaimanapun juga kalau lu beli barang lu harus mikirin taruhnya di mana kan? Iya. Ya kan, kecuali kayak Riva menerima titipan, ya kan? Yoi, itu lain cerita, ya kan? Yoi. Number 2. Kontra kedua. Keluar setelah kontra pertama. Atas bawah kiri kanan BA select start. Enggak. Jadi alasan kedua untuk kamu mempertimbangkan adalah barang ini, mainan ini dilengkapi oleh sebuah gimmick yang oke banget, yaitu kalau dipencet ada suaranya. Tapi sayang banget, dia hanya bisa mengeluarkan 2 tipe suara. Beda, iya dong, beda dengan DX, atau mungkin sengaja dibikin beda ya. Mungkin sengaja taktik strateginya Bandai gitu kan, gue juga nggak tahu ya. Kalau DX itu kan suaranya banyak banget, ya kan? Voltus banyak, Mazinger banyak, bahkan ada secret. Mazinger tuh ada secret, jadi lu pencet tombol tertentu dulu ada suara-suara yang nanti baru keluar. Kalau lu pencet 4 itu doang tombol itu doang nggak keluar. Nah, si Daiku Mario ini cuman bisa mengeluarkan 2 suara. Dan itu pun lagu doang. Nah, itu pun lagu doang, iya kan? Betul. Jadi itu menurut gua sayang sih, maksudnya udah dibikin dan ada speakernya dan ada tombolnya, kenapa dia nggak tambahin gitu kan? Toh license-nya juga udah di mereka gitu, kayak kesannya kayak ngasih tapi mirip-mirip gitu loh. Atau mungkin ya abis ini dibikin warna metalik buat DX, suaranya ada banyak. Number 3. Hal ketiga nih, kenapa nih ya kan? Apa sih? Oh, mau kasih minum, kalau mau kasih minum nggak apa-apa. Dulu. Minuman kita kali ini tetap disponsori oleh Isekai Coffee ya. Habis sama siapa lagi? Oke. Hal ketiga nih. Kenapa menurut gua adalah karena boxnya besar. Ongkos kirim dari Jepang ke Indonesianya jadi mahal. Dan karena lagi boxnya besar lagi, jadi langsung menyita perhatian bapak-bapak bea cukai. Iya kan, langsung di scan sama dia barang ini. Oh, bisa diumpetin juga dari istri ya, ngumpet-ngumpet ya? Bro, ngumpetin dari istri gimana? Gak bisa juga? Bisa, titip. Oh, titip? Titip. Bisa. Mungkin ada biaya penitipan ya kan? Kita nggak tahu ya kan? Oke. Jadi karena boxnya besar, otomatis pengiriman jadi mahal dan nggak mungkin lah bisa lewat cukai inilah, barang ini gede banget asli. Terus ongkos kirimnya segitu 10 kilo kali ya. Kalau kubikel itu 10 kilo dong. Nah, berapa ongkos kirimnya? sejuta sendiri. Belum pajak dan lain-lain dan segala macam.
Belum pajak sama asuransi kalau misalkan kalian betul. Mungkin teman-teman ada yang biasa ngirim, gua mau pakai asuransi takut hilang di jalan atau rusak atau apa, ya itu kan jadi biaya lagi, dan biayanya itu kan ditentukan dari biaya keseluruhan, ya kan. Nah itu adalah alasan-alasan ketiga. Number 4. Alasan keempat ya guys ya sekarang ya. Alasan keempat adalah besi, kandungan besi untuk Daiku Mario-nya sendiri dikit banget. Jadi kakinya ini berasa ada besi dan di beberapa bagian parts lainnya berasa ada besi. Tapi untuk barang segede gini itu gua ngerasanya kandungan besinya tuh dikit banget. Kalau Gaikingnya sendiri bisa dibilang 80-90% besi. Bahkan lebih banyak besinya dibandingin GX05 atau yang Gaiking nomor 07 ya? Ya 27. Kalau dibandingin dengan GX27 itu tangannya masih plastik, ini udah besi. Jadi untuk kandungan besi si Gaiking ini lebih banyak. Tapi untuk Daiku Mario-nya sendiri besinya dikit banget guys. Ya kaki ini besi nih, kaki depan ini besi. Kalau dipegang nih dingin. Yang hitamnya dingin. Terus beberapa parts lainnya ya ada besinya, berasa beratnya. Cuman gua belum bongkar-bongkar dan belum tahu juga di mana. Intinya dari sebanyak dan sebesar ini besinya tuh dikit banget. Itu bisa gue rasakan kalau tadi waktu naruh tuh dipegang tuh berasa, oh kok ya kan kayak gimana ya, kita kalau ngangkat barang kan kayak kita lihat batu, kita kan ngerasanya ini pasti berat, ternyata pas diangkat enteng gitu kan. Nah langsung ada sedikit rasa gimana ya, kekecewaan gitu untuk barang segede gini gitu kan. Tapi mungkin itu salah satu strateginya juga biar ongkos kirimnya nggak terlalu mahal. Karena secara kubikel udah gede 10 kilo, kalau ditambahin berat lagi ya orang lebih marah lagi. 20 kilo. Betul ya kan, jadi ya plus minus sih, itu sih udah plus minus lah ya. Number 5. Alasan terakhir kenapa kamu boleh mempertimbangkan ulang untuk beli GX100. Oh iya, ini nyebelin banget sih. Gua jadi berpikir berkali-kali. Kalau memang gue mau beli ya, gue akan berpikir berkali-kali. Why? Karena weapon setnya dijual terpisah guys. Dan weapon set itu dijual terpisah dan di-announce setelah ini rilis ya Om Rifa ya. Setelah rilis, berapa hari kemudian atau berapa hari sebelum rilis, dah gue lupa, pokoknya udah mepet-mepet banget. Baru dikasih tahu akan ada weapon set untuk GX100 dan dijual terpisah. Itu harganya juga mahal, hampir 2 juta kalau nggak salah ya. Nah, 3 juta rupiah, belum ongkos kirimnya ya kan. Jadi untuk melengkapi GX100 ini kurang lebih modalnya 16 juta ya. Iya, pokoknya gitu deh. Jadi weapon setnya dijual terpisah. Maksudnya untuk ya kan orang udah bisa beli barang 13 juta, pasti bisa beli kalau 15 juta, ya kan? Nah, jadi menurut gua di saat ini Bandai melakukan sebuah bad move sih dengan menjual GX, dengan menjual weapon setnya, part set itu dipisah gitu. Soalnya ini kan hitungannya udah premium gitu kan. Kenapa harus dijual terpisah gitu kan, sayang gitu, apalagi boxnya udah gede, kayaknya nambah tebel 5 cm gitu nggak masalah kayaknya. Iya kan, harusnya sih, betul harusnya, cuman ya nggak tahu ya, mungkin Bandai punya pemikiran sendiri atau apa. Intinya sih kalau gue ngerasanya sayang, mestinya customer dimanjakan dengan Iya dong. Emangnya beli kamera, lensa sendiri, baterai sendiri itu kan lain cerita ya kan, sesuai preferensi. Kalau ini kan ya masa sih lu nggak pengen lengkap barangnya gitu. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang memang beli, gue nggak perlu weapon setnya itu, ya justru gue malah thank you sama Bandai karena tanpa weapon set gue bisa beli lebih murah. Jika memang ada komentar-komentar seperti itu atau ada masukan-masukan, jangan lupa langsung sharing aja bareng-bareng sama kita di sini, langsung tulis di kolom komen. Nanti komentar-komentar yang menarik atau yang memang intriguing untuk dibales atau untuk dibaca, kita akan bacain dan kita akan balesin juga. Gimana menurut kalian teman-teman dari Isekai ini? Apakah barang ini worth to buy ataukah tidak? Ataukah kalian cukup di GX05 dan GX27? Ya pokoknya itulah, apakah teman-teman punya pemikiran lain? Langsung ya, jangan lupa di komen. Terus jangan lupa juga ya itu tadi 4S. Like, comment, share,
sama subscribe, ya kan? Ya. Betul. Jadi balik lagi nih, aku harus ngasih tahu lagi, ngasih penjelasan lagi ke teman-teman yang nonton. Ini penilaian dari aku pribadi, ya. Buat teman-teman dari Isekai yang nonton, jika punya pertanyaan atau pendapat pribadi nggak masalah gitu. Misalkan tadi aku bilang, salah satu masalahnya adalah tempat yang diperlukan untuk menaruh barang ini harus ada tempat yang besar, kalau nggak kan susah gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bilang, lu aja yang miskin, rumah lu kecil gitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Ini kan penilaian pribadi aku dari sudut pandangku, ini bukan penilaian benar atau salah, bukan ya kan. Jadi ya, Ini pribadi lah. yoi, jadi Tidak bisa diperdebatkan. betul, mau diperdebatkan nggak masalah, tapi kalau nggak diladenin ya nggak apa-apa ya kan. Ngapain nggak kayak gini? Yang penting mah giveaway. Dapat kaos. Ya jangan lupa kaos ini, mau lihat belakang kaosnya nggak nih, belakang kaosnya itu. Kebaca nggak nih, tuh. Baca dong, baca. Oke guys, jadi gitu aja di episode kali ini. Thank you guys yang udah nonton ya. Jangan lupa dikasih tahu ke teman-temannya yang belum punya GX100 dan lagi bingung mau beli GX100. Di sini ada pro dan kontranya. Jadi bukan review tapi pro dan kontra. Apakah kalian harus beli GX100 atau tidak? Tapi balik lagi ujung-ujungnya pemilihan dan ketentuan beli atau tidaknya balik lagi ke kamu, sobat-sobat Isekai, ya kan? Kalau kamu rasa kamu mau beli atau penasaran banget, silakan beli. Nanti kasih tahu kita pronya apa, kontranya apa. Jadi nambah prokonnya nggak cuma 55 kan, bisa-bisa dengan adanya komen yang masuk prokonnya jadi 100 ya kan. Pas di GX100. Oke, thank you ya guys. Peace out ya.